Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak, silakan Ya. duduk. Wah Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat Bu, bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga. Dengan Mbak siapa nih kalau boleh tahu? Perkenalkan Mbak, nama saya Siti Wahidatun. Mbak Siti Wahidatun, biasa Iya. dipanggil apa nih? Siti Bu. Mbak Siti ya? Iya. Oke. Mbak Siti kerja atau kuliah? Kuliah Bu. Alhamdulillah kuliah udah semester berapa? Semester 4 Di mana itu Mbak? di Solo. Bagus. Mbak Siti, sebelum kesini ada kegiatan apa nih di luar? Tadi itu habis ikut kegiatan UKM Bu, rutinan gitu. Habis ikut kegiatan UKM rutinan ya. Tapi nanti sekitar jam 2 itu ada kuliah gitu Bu. Jam 2 ada kuliah lagi ya Mbak Siti. Iya. Oke, berarti kita punya waktu kurang lebih 30 menit ya Mbak Siti. Iya. Mari kita gunakan waktu 30 menit ini dengan semaksimal mungkin ya Mbak Siti. Iya. Mbak Siti sebelumnya sudah pernah melakukan konseling seperti ini? Sudah Bu. Sudah tahu, berarti sudah tahu kurang lebihnya seperti Iya, apa ya Mbak Siti. sedikit sudah paham. Jadi Mbak Siti tidak usah khawatir karena di sini kita mempunyai yang namanya asas kerahasiaan, di mana nantinya apapun yang diceritakan oleh Mbak Siti akan aman karena saya memenuhi asas tersebut ya. Iya Bu. Oke, Mbak Siti ceritakan apapun yang sedang dialami oleh Mbak Siti. Kita saling terbuka aja ya Mbak Siti. Iya Bu. Oke, Mbak Siti, sebenarnya ada hal apa nih yang membuat Mbak Siti datang ke sini pada siang hari ini? Jadi saya itu mengalami kebingungan gitu Bu. Mbak Siti sedang mengalami kebingungan. Iya. Kebingungan seperti apa nih Mbak Siti? Bingungnya itu nilai saya turun karena adanya pandemi ini. Nilainya turun sejak ada pandemi ini ya Mbak Iya. Siti. Oke, turunnya itu drastis atau bagaimana nih Mbak Siti? Turunnya drastis Bu. Turunnya drastis ya. Iya. Bisa diceritakan lebih detail lagi seperti apa Mbak Siti? Iya. Kan kalau setelah adanya pandemi ini daerah-daerah membuat sistem lockdown ya, terus sekolah-sekolah libur. Nah karena libur ini dan lockdown, jadi saya yang biasanya belajarnya bareng-bareng berkelompok gitu, ini harus dituntut belajar sendiri di rumah. Nah sedangkan saya itu nggak, kayak kurang sreg gitu kalau belajar sendiri gitu, kurang paham. Kan kalau belajar kelompok kita bisa saling tanya gitu, cepet nangkepnya juga gitu. Lalu untuk belajarnya seperti apa nih Mbak Siti? Jadi males gitu Bu. Jadi males ya. Soalnya kan nggak sama temen, sendiri gitu, jadi nggak ada motivasi apa sih ngapain belajar gitu. Tapi sebelum adanya pandemi ini Mbak Siti rajin belajar ya? Iya, karena ada teman-temannya itu rame-rame kan belajarnya. Jadi sekarang Mbak Siti lebih cenderung ke males-malesan dalam belajar gitu ya Mbak Iya. Siti. Lalu nih Mbak Siti, ketika Mbak Siti sedang malas belajar ataupun malas ngapain, apa nih yang Mbak Siti lakukan biasanya? Biasanya saya itu ngisi waktu malas saya ya kayak nonton drakor, terus bermain Wattpad, kemudian main game gitu Bu. Berarti cenderung mencari kesenangan, hiburan tersendiri ya Mbak Siti. Oke Mbak Siti, saya mau tanya, Mbak Siti tahu nggak konsekuensinya dari malas belajar tersebut? Konsekuensinya ya pasti yang pertama nilai saya akan turun, terus saya ketinggalan pelajaran, kemudian mungkin wisudanya saya bakalan kayak tertunda gitu kan, ya itu nilainya kan udah anjlok. Nah Mbak Siti kan sudah tahu nih konsekuensi dari malas belajar tersebut kan. Lalu strategi Mbak Siti nih atau rencana Mbak Siti seperti apa untuk membangun rasa rajin belajarnya itu? Saya udah pernah mencoba kan itu kemarin, kebetulan di desa itu ada yang seangkatan sama saya. Saya mencoba belajar bareng sama dia, tapi kayak belum ada peningkatan gitu, masih tetap aja gitu, padahal udah belajar bareng gitu kelompok. Seperti itu. Ya. Berarti di sini Mbak Siti sudah mulai belajar kan ya Mbak Siti? Sudah. Ya walaupun hasilnya belum maksimal,
Tapi kalau misal ada skala 1 sampai 100 ini Mbak Siti sudah di angka berapa nih kira-kira? Kira-kira angka 70 Bu. Oh, angka 70. Wah, berarti itu udah ada peningkatan ya Mbak Siti, walaupun nggak drastis karena semua kan juga butuh proses kan. Oke Mbak Siti, kan lalu nih rencana terbesar dari Mbak Siti itu seperti apa sih? Karena kan saya udah dinasehatin orang tua, terus karena saya juga udah gede, rencana terbesar saya harus merubah perilaku saya, kesadaran dalam diri saya. Tapi kayak masih ada rasa nantilah kayak gitu. Berarti keinginan terbesar dari Mbak Siti ya kepengen menghilangkan rasa malas belajar ini kan ya, ingin seperti dulu yang rajin belajar kan. Ya pastinya ya pengen cepat wisuda juga kan ya Mbak. Iya Bu. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Siti di sini harus bisa memilih mana yang akan menjadi prioritas Mbak Siti. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini Mbak Siti kan sudah dewasa ya, sudah mampu memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik itu. Nah, Mbak Siti di sini harus bisa memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan, seperti rasa malas belajar, males-malesan ataupun nilainya turun, itu semua wajar sih dialami oleh mahasiswa seperti itu. Tapi kan di sisi lain itu juga bisa menjadi tantangan buat kita, tantangan agar kita mampu semangat, agar kita mampu melewatinya. Seperti itu ya Mbak Siti. Mbak Siti di sini tetap semangat, rajin belajarnya ditambahi, apalagi katanya itu tadi kan ada teman tetangga yang satu angkatan dengan Mbak Siti walaupun beda kampus itu kan. Nah, itu bisa menjadi motivasi kita, atau kita bisa sharing-sharing dengan teman tersebut agar nantinya juga nilainya Mbak Siti sedikit demi sedikit bisa mencapai apa yang diinginkan Mbak Siti. Seperti itu ya Mbak Siti. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Mbak Siti sudah mempercayakan masalah Mbak Siti kepada saya. Iya Bu. Oke. Tadi katanya Mbak Siti jam 2 ada kuliah lagi ya? Iya Bu, nanti jam 2 ada kuliah gitu. Wah, udah lebih nih jam 2 nya Mbak Siti, kasihkan ngobrol sih dari tadi. Iya Bu. Lah Mbak Siti mau ada pertemuan selanjutnya enggak? Kalau Ibu bisa ya mau Bu. Oke Ibu, insya Allah kapan saja bisa, jika nggak sibuk. Mbak Siti maunya kapan? Besok mungkin Bu, sekitar jam 10-an gitu. Besok jam 10. Oke, insya Allah Ibu bisa besok. Kalau misalnya Ibu nggak bisa, Ibu kabarin lagi ya. Iya siap Bu. Terima kasih ya Mbak Siti. Terima kasih Bu. Ya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.